Bab 1108. Sekarang, segera pergi. Di ujung langit, Dimas Mo memandang Clara Xiao di kejauhan, dan berkata dengan kejam, "Pelacur, kamu berani lari dengan pria lain di belakangku. Karena aku memberimu wajah, kamu tidak menginginkannya, aku akan membiarkanmu kehilangan muka sepenuhnya." Dimas Mo tentu saja sangat marah. Clara Xiao adalah wanita yang ingin dia nikahi, tetapi dia melarikan diri dengan pria lain. Bagaimana orang-orang di Shenzhou di daratan tengah membicarakan dia jika itu tersebar keluar? Terutama anak-anak dari keluarga Mo yang tidak sejalan dengannya, serta anak-anak dari 3 keluarga besar lainnya. Memikirkan adegan itu, energi kejam di hati Dimas Mo tiba-tiba meningkat. Jalang. Dengan teriakan marah, Dimas Mo bergerak dan menyapu ke arah Clara Xiao di kejauhan. Hati-hati. Pada saat ini, suara ngeri tiba-tiba terdengar di sekte Senba di kejauhan. Dimas Mo sedikit terkejut. Detik berikutnya, seseorang muncul di depannya. Bau darah yang menyengat tiba-tiba mengalir ke 5 organ internalnya, yang mencekik napasnya dan hampir dimuntahkannya. Meskipun dia tertangkap basah, Dimas Mo adalah master rank of martial. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, dia menebas dengan pedang tajam. Dentang. Dimas Mo merasakan pedangnya menebas sepotong besi, dan kekuatan dahsyat itu mengguncang seluruh lengannya dengan keras. Dimas Mo terkejut. Dia menatap matanya dan melihat bahwa pedangnya menebas kepala warrior Yang, tetapi pedangnya tidak mampu mematahkan pertahanan warrior Yang. Melihat pemandangan ini, wajah Dimas Mo langsung memucat. Habislah. Ini adalah pikiran terakhir dalam pikirannya. Benar saja, pedang tergeletak di tenggorokannya. Tentu saja serangan itu adalah dari warrior Yang. Energi hitam tentu saja sudah habis, tapi dia masih memiliki kekuatan bintang. Dan, dengan Shiro, energi hitamnya pulih lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Berhenti. Di ujung langit terdengar suara gemuruh, kemudian muncul Januar Mo dan sang wanita cantik di lapangan. Bendico Xiao dan Qina Feng juga muncul di ujung langit. Semua mata tertuju pada warrior Yang. Semua orang tidak menyangka bahwa warrior Yang masih memiliki energi hitam. Apakah energi hitamnya tidak habis sebelumnya? Dia hanya mau membingungkan orang. Memikirkan hal ini, sekte Senba dan Qina Feng terlihat sangat masam. Tentu saja, yang memiliki wajah paling masam adalah Tirimoji. Awalnya berpikir bisa keluar untuk memancing di air keruh, tapi tidak menyangka akan kehilangan orang sendiri. Pada saat ini, Qina Feng dan Januar Mo, termasuk Bendico Xiao dan wanita cantik berjubah hijau, merasakan jantung berdebar-debar yang tidak dapat dijelaskan ketika mereka melihat warrior Yang. Warrior yang sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Sekujur tubuhnya berwarna merah darah, termasuk lautan darah di matanya, dan energi kejam dan niat membunuh yang keluar dari tubuhnya, bahkan tidak berani mereka remehkan. Berapa banyak orang yang terbunuh untuk menjadi seperti ini? Lepaskan dia. Januar Mo menatap warrior Yang dengan tegas. Tidak ada warna lain di mata warrior Yang, hanya merah darah. Di bawah perhatian semua orang, ekspresi wajah warrior Yang sedang berjuang. Bendico Xiao dan yang lainnya tahu bahwa warrior Yang sedang menolak niat membunuh. Setelah waktu yang lama, jejak kejelasan muncul di mata kanan warrior Yang. Melihat adegan ini, Bendico Xiao menghela nafas lega, dan pada saat yang sama ada sedikit keterkejutan di matanya. Dan ada jejak kesungguhan di mata Qina Feng dan Januar Mo. Warrior yang barusan telah terkikis habis oleh niat membunuh dan menjadi mesin pembunuh. Meski kuat,
dia hanyalah puppet yang diperbudak oleh niat membunuh. Tapi jika dia bisa melawan niat membunuh, dan giliran dia yang memperbudak niat membunuh, itu akan sangat menakutkan. Meskipun warrior yang tidak melakukannya dengan sempurna, setidaknya dia sanggup menolak niat membunuh. Untuk setengah suci, keteguhan hati dan ketekunan ini sudah sangat menakutkan. Lepaskan dia. Oke, sekarang, kamu berguling pergi sekarang. 3 hari kemudian, datanglah ke perguruan rusa putih untuk meminta orang. Warrior yang menatap Januar Mo, dan wajahnya penuh dengan ekspresi mengerikan. Kamu mengancamku. Januar Mo berkata dengan muram. Aku mengancammu. Warrior yang berkata dengan keras, kamu ingin dia hidup, sekarang, segera berguling pergi sekarang. Keluargamu aku tidak pernah diancam oleh siapapun, tidak pernah. Wajah Januar Mo juga berubah menjadi mengerikan, dan berkata, Warrior Yang, aku ingin melihat apakah kamu berani membunuhnya. Paman kedua. Wajah Dimas Mo berubah, dan dia akan berbicara ketika Januar Mo tiba-tiba meraung, diam. Sebagai putra keluarga Mo, bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan mempermalukan keluarga Mo. Hari ini, aku akan melihat apakah dia berani membunuhmu. Dia memandang Bendico Xiao di sebelahnya dan berkata, jika Dimas Mo mati, perguruan rusa putih akan menjadi musuh keluarga Mo kami. Wajah Bendico Xiao muram. Meski saat ini dia bertarung dengan Januar Mo, itu hanya bisa dianggap sebagai dendam pribadi. Jika warrior yang membunuh Dimas Mo, dendam pribadi itu akan menjadi dendam antara perguruan rusa putih dan keluarga Mo. Saat ini, bagaimana perguruan rusa putih bisa mengalahkan keluarga Mo? Bendico Xiao memandang warrior yang dan hendak berbicara, tetapi warrior yang tiba-tiba berkata, Dekan Xiao, jika aku melepaskan Dimas Mo ini, apakah Januar Mo ini akan pergi? Tidak, dia tidak akan melakukannya. Dengan keluarga Mo di belakangnya, dengan keluarga Mo sebagai pendukungnya, dia bisa berurusan dengan aku dan perguruan rusa putih dengan semena-mena, karena dia yakin kita tidak akan berani membunuh mereka. Oleh karena itu, dia akan menggertak kita dan menindas kita dengan semena-mena. Berbicara sampai ini, warrior yang terdiam dan berkata, kesabaran kita hari ini mungkin tidak bisa ditukar dengan kedamaian, tetapi penghinaan mereka. Apalagi jika kita bersabar dan berita tersebar, kekuatan di Shenzhou Daratan Tengah juga akan berpikir bahwa tren perguruan rusa putih kita sudah berakhir. Dan saat itu, jangankan kekuatan berlian, takutnya bahkan kekuatan emas putih akan berani menggertak kita. Mata Bendico Xiao sedikit menyipit, dan setelah beberapa saat, matanya perlahan tertutup. Yang dikatakan warrior yang, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Pada saat ini, baik Sekte Senba dan keluarga Mo yakin bahwa perguruan rusa putih tidak akan berani berperang dengan mereka, sehingga kedua faksi tidak memberi muka sama sekali. Yang terpenting, seperti yang dikatakan warrior yang, jika dia menyerah hari ini, perguruan rusa putih mungkin akan mengalami kesulitan yang tak ada habisnya besok. Beginilah dunia ini, orang-orang suka mengganggu orang yang gampang ditindas. Setelah beberapa lama, Bendico Xiao berkata, kamu menanganinya sendiri. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, perguruan rusa putih adalah pendukungmu. Sekarang dia telah menaiki kapal bajak laut warrior yang, dia tentu saja hanya bisa memilih untuk duduk sampai akhir. Karena dia tidak punya pilihan lain. Menyerahkan warrior yang dengan imbalan perdamaian. Jangan katakan itu bukan gayanya, jika dia melakukannya, maka perguruan rusa putih langsung menghancurkan hati semua murid. Selain itu,
Takutnya tidak ada jenius yang akan bergabung dengan perguruan rusa putih di masa depan. Selama itu adalah seorang manusia, dia tidak akan bergabung dengan faksi yang akan mengorbankan nyawa muridnya dengan imbalan perdamaian. Oleh karena itu, menyerahkan warrior yang sama dengan menggali kuburannya sendiri. Namun, Bendico Xiao juga bingung saat ini. Bingung dengan masa depan perguruan rusa putih. Karena warrior yang si siswa gila ini, bagi perguruan rusa putih, keberuntungan dan kematangan akan datang bersama. Di lapangan, ketika mendengar kata-kata Bendico Xiao, wajah Januar Mo menjadi lebih suram. Kemudian wajah Qina Feng menjadi jelek. Mengapa warrior yang begitu sombong? Karena ada Bendico Xiao dan perguruan rusa putih. Tanpa bantuan Bendico Xiao, hanya hitungan menit untuk membunuh warrior yang. Tapi sekarang, Bendico Xiao menjadi gila bersama warrior yang. Meski saat ini kekuatan perguruan rusa putih sudah sangat berkurang, tapi jangan diremehkan. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, "Yang dari keluarga Mo, sekarang, apakah kamu akan pergi atau tidak?" Wajah Januar Mo menjadi sangat jelek. Dia menatap warrior yang. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan keras, "Tidak ada yang bisa mengancam keluarga Mo kami. Keluarga Mo kami tidak akan pernah terancam." Warrior yang, jika kamu berani. Pada saat ini, Dimas Mo di lapangan tiba-tiba menjerit nyaring. Kemudian, ekspresi semua orang di lapangan berubah drastis. Bendico Xiao itu juga menyempitkan pupilnya, matanya penuh kejutan. Wanita cantik di sampingnya sama dengan Bendico Xiao, matanya penuh shock dan sedikit ketakutan. Adapun murid sekte Senba di bawah, mereka membuka mulut lebar-lebar seolah-olah mereka telah melihat hantu. Di mata mereka, ada ketakutan selain keterkejutan. Di lapangan, saat Januar Mo berbicara, warrior yang tiba-tiba menggorok tenggorokan Dimas Mo dengan pedang darah seperti gergaji, dan darah menyembur keluar dari tenggorokan Dimas Mo seperti air. Awalnya Dimas Mo masih bisa berteriak, tapi lama-kelamaan dia tidak bisa lagi berteriak, matanya terbuka lebar, matanya hampir melotot, dipenuhi kepanikan dan doa, dan seluruh tubuhnya berkedut kencang, seolah-olah epilepsi. Januar Mo menggenggam erat tangannya, niat membunuh di matanya seperti substansi. Qina Feng menatap ganas warrior yang, matanya dipenuhi dengan niat membunuh seperti Dimas Mo, tapi selain niat membunuh, ada jejak ketakutan di matanya. Orang yang tidak takut mati tidak menakutkan, tetapi orang yang tidak takut mati dan juga gila. Tidak ada keraguan bahwa warrior yang termasuk orang seperti ini. Cet. Segera, kepala Dimas Mo perlahan terpotong oleh warrior yang, dan darah menyembur dari tenggorokan Dimas Mo. Warrior yang memegang kepala Dimas Mo dan melemparkannya kapan saja. Kepala Dimas Mo jatuh di depan Januar Mo dan berkata, "Kamu bilang aku tidak berani, dan sekarang aku katakan, kamu salah." Melihat kepala Dimas Mo sebentar, Januar Mo tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat warrior yang, meraung seperti binatang buas, warrior yang. Suara terdengar, Januar Mo bergerak dan menyerang ke arah warrior yang, namun Bendico Xiao menghadang di depannya. "Pergi!" Januar Mo meraung dan menyerang dengan keras. Bendico Xiao tentu saja tidak akan duduk diam, dia membuat langkah tegas, dan keduanya langsung menghilang di tempat. Qina Feng juga tidak diam, saat Dimas Mo menyerang, dia akan menyerang, namun, wajahnya tiba-tiba berubah, karena warrior yang berbalik dan bergerak menuju sekte Senba. Pada saat ini, ekspresi semua murid sekte Senba sangat berubah. "Warrior yang, lancang kamu!" Qina Feng meraung.
Aku akan membunuh untuk dilihatmu sekarang. Di kejauhan, suara warrior yang datang. Kemudian, sebuah pedang energi darah menyapu langit dan menghilang di antara kerumunan murid Sekte Senba. Bersambung.